Hai guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi nih bareng Bu Neneng di channel YouTube Neneng Kurniati. Kali ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana caranya biar lolos SNBP. Penasaran? Simak terus videonya. SNBP udah di depan mata nih guys, tapi masih bingung gimana cara ningkatin peluang lolos? Tenang, di video ini Bu Neneng bakal jelasin semua faktor yang mempengaruhinya. Cus, langsung aja. Nah, faktor yang pertama, kamu punya nilai rapor pas-pasan. Jangan khawatir, masih ada kesempatan buat lolos SNBP kok. Simak tips and triknya di video ini ya. Nah, cuma modal rapor doang, kurang afdol dong guys. Tambahin dengan prestasi akademik dan non-akademik, biar lebih kece. Sekolah favorit versus sekolah non-favorit. Berpengaruh nggak sih sama peluang lolos SNBP? Yang penting pilih jurusan yang tepat guys. Jangan asal ikut-ikutan tren. Kenali minat dan bakat lo. Terus yang harus lo perhatiin bahwa keketatan jurusan berbeda-beda lo. Pahami dulu sebelum milih jurusan biar nggak salah langkah. Yuk kenali sistem SNBP, maksimalkan peluang lolos. Nah itu dia guys, faktor yang mempengaruhi peluang lolos SNBP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wajib tahu nih buat pejuang PTN, kenapa sih harus ngitung peluang lolos SNBP? Simak penjelasannya di video ini. Yang pertama, biar lo nggak GR duluan guys. Hitung peluang lolos SNBP bikin lo lebih realistis. Ini merupakan strategi jitu. Dengan ngitung peluang, lo bisa nyiapin rencana cadangan. Semangat ngejar PTN impian. Hitung peluang lolos SNBP bisa jadi motivasi tambahan lo. Nah, poin pentingnya siap mental guys. Hitung peluang lolos SNBP bikin lo siap dengan segala kemungkinan. Tujuannya yaitu pilihan yang tepat. Dengan ngitung peluang, lo bisa pilih jurusan yang pas buat lo. Nah, hitung peluang lolos SNBP juga bantu lo ngelihat kelebihan dan kekurangan lo. Ini merupakan evaluasi diri. Gimana? Udah paham kan pentingnya ngitung peluang lolos SNBP? Yuk kita kulik satu persatu. Sebelum membahas peluang lolos SNBP, kalian perlu tahu guys, ternyata banyak jurusan kuliah yang butuh portofolio. Loh, kira-kira jurusan apa aja ya? Nah, diantaranya seni rupa, desain, kria. Wajib banget punya portofolio. Mau jadi seniman? Jangan lupa siapin portofolio terbaikmu. Jurusan olahraga juga butuh portofolio loh, biar kelihatan skillnya. Calon sutradara film, portofoliomu harus kece abis guys. Gak cuma jurusan seni, jurusan teater dan tari juga butuh portofolio. Isinya apa aja ya? Portofolio isinya gambar doang. Eits, jangan salah. Selain gambar, bisa juga berupa video loh. Karya musik, bisa banget dong masuk portofolio. Desain, lukisan, foto, semua bisa jadi bukti skill kamu. Punya sertifikat lomba? Jangan lupa masukin ke portofolio ya. Tunjukkan bakat dan prestasimu lewat portofolio yang keren. Portofolio asal-asalan, big no. Harus rapi dan terstruktur. Penting banget, pastikan karya di portofoliomu itu asli buatanmu. No plagiat ya. Setiap kampus punya syarat portofolio yang beda-beda guys. Cek dulu. Nah, mau portofoliomu dilirik? Bikin semenarik mungkin. Jangan lupa sertakan deskripsi singkat di setiap karyamu. Udah siap bikin portofolio? Semoga video ini bermanfaat ya guys. Guys, kalian mau lulus SNBP? Rahasianya ada 2 faktor penting nih. Apa aja ya? Yang pertama, faktor akademis penting banget guys. Rapormu kinclong. Mantap. Itu modal utama buat lulus SNBP. Nilai rapor jeblok. Wah, harus ekstra usaha nih. Jangan lupa nilai rapor konsisten dari semester 1 sampai semester 5 ya. Yang kedua adalah faktor minat bakat.
punya prestasi di bidang olahraga, bisa banget jadi nilai plus. Jago musik, tari, seni, tunjukkan bakatmu lewat portofolio. Ikut lomba, olimpiade, organisasi, semua bisa ningkatin peluang lolos SNBP. Dua faktor ini saling melengkapi ya guys, jadi harus seimbang. Gak cuma pintar di kelas, tapi juga harus punya passion. SNBP itu seleksi holistik, jadi tunjukkan potensi terbaikmu. Oke guys, kita bahas apa-apa aja yang termasuk pada faktor akademis. Faktor akademik yang pertama adalah nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai 5. Untuk jurusan yang tanpa portofolio, maka jika nilai kamu rata-ratanya di atas 90, maka peluang lolos kamu adalah 20%. Kalau rata-rata nilai rapor kamu 85 sampai dengan 89, maka peluang lolosnya adalah 15%. Jika interval rata-rata kamu dari 80 sampai dengan 84, maka peluang kamu untuk lolos adalah 10%. Dan jika interval nilai rata-ratamu 75 sampai dengan 79, peluang lolosmu adalah 5%. Sedangkan jika rata-rata nilai semester kamu dari semester 1 sampai 5 di bawah dari 75, maka peluang lolos kamu adalah 3%. Nah, sedangkan jurusan dengan portofolio, jika nilai rata-rata kamu di atas 90, maka peluang lolos kamu adalah 10%. Jika interval rata-rata kamu 85 sampai 89, maka peluang lolosmu adalah 7%. Jika rata-rata kamu intervalnya antara 80 sampai dengan 84, maka peluang lolos kamu adalah 5%. Sedangkan jika interval rata-rata kamu 75 sampai 79, maka peluang lolos kamu adalah 3%. Dan jika rata-rata kamu di bawah 75, maka peluang lolos kamu untuk jurusan dengan portofolio adalah sebanyak 2%. Nah, bagaimana cara kamu mendapatkan rata-rata ini? Kamu bisa menjumlahkan rata-rata dari semester 1 sampai dengan 5, kemudian kamu bagi 5. Maka kamu akan mendapatkan hasil nilai rata-rata yang bisa kamu jadikan patokan untuk faktor akademik. Faktor akademik kedua yang menentukan kelulusan dari SNBP adalah akreditasi sekolah. Jika akreditasi sekolahmu adalah A, maka peluang lolos kamu 10%. Sedangkan jika akreditasi sekolah kamu nilainya B, maka peluang lolos kamu adalah 7%. Dan jika akreditasi sekolahmu C atau tidak terakreditasi, maka peluang lolos kamu adalah 4%. Domisili PTN yang kamu tuju itu juga menjadi faktor ketiga dari faktor akademik ya guys. Kalau PTN yang kamu tuju satu domisili dengan daerah tempat tinggalmu atau dengan sekolahmu, maka peluang lolos kamu adalah 10%. Namun jika domisili PTN yang kamu tuju itu di luar dari daerah domisilimu, maka peluang lolos kamu di situ 5% aja guys. Faktor akademik keempat adalah alumni yang lulus di PTN tujuan pada tahun sebelumnya. Jika ada alumni dari sekolahmu yang lulus di PTN tersebut sebanyak 5 orang, maka peluang kamu bisa lolos adalah 15%. Namun, jika alumni yang ada di PTN yang kamu tuju itu 2 orang, maka peluang lolos kamu adalah 10%. Dan jika hanya ada 1 orang alumni yang lulus di PTN tujuan kamu, maka peluang lolos kamu adalah 5%. Nah, kalian bisa cek alumni di web sekolah masing-masing ya. Ranking sekolah menjadi faktor kelima yang menentukan faktor akademik untuk lolos SNBP. Namun, ranking sekolah tidak menjadi patokan mutlak ya guys. Cuma ini bisa menjadi faktor pendukung saja. Apabila ranking sekolah kamu berada di posisi 1 sampai 300, maka kamu mendapat persentase 5% untuk lolos di PTN yang kamu tuju.
Apabila ranking sekolahmu berada di posisi 301 sampai dengan 600, maka kamu mendapat persentase 3%. Dan apabila sekolahmu mendapat ranking dari 600 sampai dengan 1000, maka kamu mendapat persentase sebanyak 2%. Sedangkan jika ranking sekolahmu berada di bawah 1000, maka kamu hanya mendapat 1% saja untuk bisa lolos di PTN yang kamu tuju. Nah, untuk mengecek posisi ranking sekolah, kamu bisa melihat di ltmpt.ic.id. Faktor akademik keenam adalah ranking paralel kamu di sekolah. Untuk jurusan yang tanpa portofolio, jika kamu berada pada ranking 1 sampai 10, maka persentase peluang kamu lolos adalah 10%. Sedangkan jika ranking paralel kamu berada pada interval 11 sampai 20, maka peluang kamu lolos adalah 7%. Nah, sedangkan jurusan-jurusan dengan portofolio, apabila ranking paralel kamu pada interval 1 sampai dengan 10, maka peluang kamu lolos adalah 5%. Sedangkan jika interval kamu berada pada angka 11 sampai dengan 20, maka peluang lolos kamu adalah 3%. Faktor lolos SNBP yang kedua adalah faktor minat bakat. Yuk kita cermati. Faktor minat bakat yang pertama adalah mapel pendukung. Maksudnya adalah mata pelajaran yang dominan untuk jurusan yang diambil. Ternyata mapel pendukung itu ngaruh banget loh buat lolos SNBP. Masa sih? Iya, karena jika sesuai, maka peluang lolos kamu adalah 15%. Namun jika tidak sesuai, maka peluang lolos kamu adalah 5%. Untuk itu, jangan lupa ya cek persyaratan di website kampus, biar nggak salah pilih mapel. Terus nilai mapel pendukung juga harus bagus loh, jangan disepelein. Nah, yang terpenting adalah konsultasi sama guru BK juga bisa bantu kamu untuk pilih mapel yang tepat. Nah, faktor minat bakat kedua yang nentuin kamu bisa lolos SNBP adalah sertifikat. Minat bakat kamu diakui dengan adanya sertifikat kejuaraan atau perlombaan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintahan minimal tingkat kabupaten atau kota. Nah, untuk jurusan tanpa portofolio, jika kamu memiliki 3 sertifikat, maka kamu mendapatkan persentase sebesar 15%. Jika kamu memiliki 2 sertifikat, maka kamu mendapatkan persentase sebesar 10%. Namun, jika kamu hanya mendapatkan 1 sertifikat saja, maka kamu bisa mendapatkan persentase 5%. Sedangkan untuk jurusan yang dengan portofolio, jika kamu memiliki 3 sertifikat, maka kamu bisa mendapatkan peluang lolos sebanyak 10%. Jika kamu memiliki 2 sertifikat, maka kamu memiliki peluang lolos 5%. Dan jika kamu hanya memiliki 1 sertifikat saja, maka kamu memiliki peluang lolos sebanyak 3%. Faktor minat bakat ketiga untuk menentukan kamu bisa lolos SNBP adalah portofolio. Untuk jurusan-jurusan dengan portofolio, jika kamu memiliki portofolio, maka kamu bisa memiliki peluang lolos di PTN yang kamu tuju sebesar 20%. Namun, jika tidak ada portofolio, maka kamu tidak memiliki peluang sama sekali. Nah, tentang portofolio kita tadi sudah jelaskan di awal ya. Oke guys, tadi kita sudah jelaskan panjang lebar tentang faktor-faktor apa saja yang bisa membuat kamu bisa lolos di SNBP. Nah, sekarang kita hitung ya persentase peluang lolos SNBP kamu. Apabila hasil persentase kamu besar dari 75%, maka kamu memiliki peluang lolos yang besar untuk jurusan di PTN yang kamu tuju. Jika persentase kamu yang kamu peroleh adalah pada interval 61 sampai dengan 74%, maka kamu memiliki peluang sedang untuk PTN yang kamu tuju. Dan jika persentase kamu kecil dari 61%,
maka peluang lolos kamu sangat kecil untuk PTN yang kamu tuju. Nah, coba diulangi lagi ya guys. Faktor lain yang menentukan lolos SNBP adalah keketatan jurusan ya guys. Jangan sampai zonk, cari tahu dulu keketatan jurusan incaranmu biar peluang lolos SNBP makin besar. Nah, keketatan jurusan itu beda-beda ya guys. Pahami dulu sebelum milih jurusan biar nggak salah langkah. Nah, gimana caranya menghitung keketatan jurusan? Yaitu kamu cari tahu berapa daya tampung jurusan di PTN yang kamu tuju. Kemudian kamu bagi dengan jumlah peminat tahun sebelumnya dan selanjutnya kamu kali dengan 100. Maka kamu akan mendapatkan persentase dari keketatan jurusan yang kamu tuju guys. Gimana guys? Udah makin paham kan cara ngitung peluang lolos SNBP? Nah, sekarang hitung peluangmu, susun strategi, dan raih kesuksesan di SNBP 2025. Jangan lupa, peluang itu harus diperjuangkan. Good luck! Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta follow semua akun medsos Bu Neneng Manis untuk info-info selanjutnya. Jangan lupa di video selanjutnya. Bye-bye pejuang SNBP. Assalamualaikum.